Armor mana yang paling cocok dengan gaya bertarung Anda di Albion? Temukan bagaimana setiap set armor dapat mempengaruhi strategi pertempuran kalian. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Ronakan Road di game Albion Online. Pada video kali ini gue akan coba untuk menjelaskan berbagai macam armor yang ada di game Albion Online ini. Di Albion Online ini ada 3 jenis armor yang bisa kalian pakai ya. Dan armor ini tidak dikhususkan untuk sebuah senjata aja. Senjata apapun kalian bisa memakainya. Yang pertama adalah armor cloth dari segi kepala, baju, dan kaki. Yang kedua ada armor leather, yaitu armor yang terbuat dari kulit, teman-teman. Kemudian armor yang terbuat dari plate atau terbuat dari besi. Nah, masing-masing armor ini ada kelebihan dan kekurangan, guys. Yang pertama, kelebihan dari armor cloth itu dia bisa menambah damage kalian meningkat ya. Untuk dari pasifnya sendiri dari kepala itu 3,5%. Yang kedua itu dari bajunya itu bisa nambah 8%, dan untuk dari sepatunya itu bisa nambah 3,5%. Jadi kalau kita total untuk damage ketika kalian pakai full set armor itu 8 ditambah 7, 15%, guys. Belum kalian pakai food yang nambah damage. Itu adalah kelebihan pertama. Untuk kelebihan kedua adalah kalian bisa mengurangi penggunaan mana kalian nih di sini 6%. Kemudian kalian juga bisa mengurangi casting time. Casting time itu kayak pengeluaran skillnya itu delay berapa detiknya, itu bisa dikurangi. Dan kalian bisa memakai ini kalau untuk skill mana dan skill kalau untuk skill mana ini dan skill yang force field ini, itu semua jenis cloth memiliki skill yang sama, guys. Yang berbeda hanya skill terakhirnya aja. Oke, pada video kali ini gue akan coba untuk jelasin satu-satu ya, karena videonya akan gue bikin secara singkat aja. Yang pertama gue akan coba untuk membahas tentang kepalanya dulu. Yang pertama ada Scholar Cowl. Scholar Cowl ini fungsinya apa sih, Bang? Oke, kita coba pakai ya Scholar Cowl. Di sini Scholar Cowl itu berfungsi untuk menambah armor 100% dan magic resist. Jadi ketika kalian menerima damage dari magic, resisten dari magic itu akan ditambah 26% selama 4 detik. Nah, di samping itu ketika kalian mengaktifkan kepala ini, nah terus kalian nggak ada mana, terus kalian mengaktifin ini, terus kalian di hit, itu mana kalian akan penuh lagi, guys. Ya, 36 energi setiap kali damage masuk gitu. Itu dari Scholar Cowl. Yang kedua adalah Cleric. Cleric Cowl ini fungsinya adalah untuk mengimunkan damage. Ketika kalian menerima damage, kalian bisa pakai seperti ini. Nah, ketika kalian sedang beku gini, kalian nggak akan menerima damage gitu. Kalian nggak akan kena damage. Tapi kelemahan dari kepala ini adalah setelah kalian menggunakan ice block ini di awal, cooldown yang akan selanjutnya itu lama, guys, dibanding kepala-kepala selanjutnya. Kepala armor cloth lain nih, kayak ini kan cooldownnya 30 detik. Ini cooldownnya 20 detik. Nah, ini 30, ini 30 juga, ini 40,
30, 20, dan ini 30. Jadi ini adalah kepala dari kelasnya Cloud itu yang paling lama guys cooldownnya. Jadi untuk kalian yang mungkin PvP biasa pakai ini, sekarang itu udah nggak meta guys. Jadi sekarang metanya itu antara pakai Soldier Helm ya untuk mengimunkan damage, sama nanti kita bahas untuk kelas plate ya, karena ini Soldier Helm itu dari kelas plate. Sekarang kita bahas untuk kelas Cloud dulu. Selanjutnya ada armor yang namanya Mage Cowl. Oke, Mage Cowl ini berfungsi cukup mudah guys. Ini kalian tinggal, mana ya Mage Cowl, kita pakai dulu. Nah, Mage Cowl ini biasanya dipakai sama orang-orang yang solo dungeonan ya, PvE solo dungeon. Statik bisa digunain, pokoknya yang berhubungan dengan PvE ya guys ya. Tapi ada beberapa orang juga yang menggunakan ini ketika itu orang itu PvP. Jadi penggunaannya cukup simpel. Misal si Kadal ini adalah musuh kita tinggal sembur aja. Nah, itu akan menerima damage sekitar 293 magical damage selama 3 detik ke semua enemy. Jadi bisa area guys ya kepala ini. Dan cooldownnya pun cepat ya, 20 detik dibanding kepala yang lain. Oke, lanjut. Selanjutnya ada yang namanya Royal Cowl. Oke, Royal Cowl ini berfungsi ketika kalian pakai skill yang terakhir ini, itu akan mengurangi biaya pengkonsumsian mana 0 ya selama 15 detik. Kita contoh ya. Nih, ini kan di bawah karakter gua atau di sini deh nih 351 nih. Mana kita 351, terus gua akan coba untuk melakukan skill ya, skill yang paling banyak mana ya. Nah, ini 19 deh. Ini 48. Oh, ini 58. Oke. Coba kita lihat penggunaan mana sebelum menggunakan kepala ini ya. Kita coba set. Oke, mana gua tinggal setengah guys ya. Hilang hampir 2 bar. Oke, kita tunggu dulu loadingnya sampai benar-benar cooldownnya selesai. Dan mananya itu penuh ya. Oke, mananya sudah penuh. Cara memakai kepala ini gampang. Kalian pencet dulu kepalanya, lalu kalian spam skillnya guys. Spam skill yang kalian akan gunakan ya. Dan kepala ini biasa digunakan di GDG, di HCE, ataupun PvE lainnya bisa juga. Oke, kita pencet aja D, W, Q, E. Lihat, mana yang kalian gunakan nggak ngurang sama sekali guys tuh. Keren kan kepala ini. Oke, lanjut ya, lanjut. Kemudian ada yang namanya Druid Cowl. Oke, kita bahas lagi. Untuk Druid Cowl ini dia akan memberikan lingkaran biru dengan radius 4 meteran. Kayak Kadal ini kan memberikan lingkaran bulat kan. Nah, sama kepala ini juga memberikan lingkaran, tapi dia pendek. Dan akan restore itu mengisi 14 energi selama 14 energi 5 alay. 5 alay itu 5 orang yang berada di sekitar area lingkarannya. Oke, kita coba ya. Yang pertama kita spam dulu skill kita. Kita buang. Oke, udah hilang setengah. Kita pakai kepalanya. Tuh. Langsung penuh kan. Ini biasanya dipakai buat PvE, buat PvP juga digunain, tapi emang harus jaga jarak. Dan biasanya dipakai buat PvE. Orang-orang yang PvE-an guys. Kayak entah di GDG, entah di statik, entah di mana tuh, di solo dungeon juga bisa kalau misalkan kalian butuh mana gitu. Oke, lanjut.
Selanjutnya ada yang namanya Fincowl. Oke, untuk Fincowl ini, oke, ini target kita ya. Target kita adalah kelinci. Fincowl ini adalah kepala dari kelas Cloud yang bisa ngepurge semua buff, kecuali sepatu dari Royal Sendal. Nih, sepatu dari Royal Sendal. Nah, sepatu ini skillnya nggak bisa dihilangin. Jadi di purge itu menghilangkan ya guys ya. Jadi dihilangkan. Misal musuhnya itu lari nih. Ini misal musuh kita. Terus dia mau lari kan, udah ada buff sepatunya di sini. Kita tinggal pencet D aja karena emang ranknya itu cukup pendek ya, cuman 9 meter. 9 meter itu kalau di skill Q gua itu yang mana nih? 15 2 meter. Oh, nggak ada ya. Pokoknya sangat pendek guys. Kita spam D aja ya. Nih D. Nah, itu skill sepatu yang dia gunakan itu akan hilang guys. Makanya biasanya gangker-gangker itu menggunakan kepala ini untuk ngepur sepatunya targetnya guys. Dan tidak hanya sepatu aja yang bisa di-push. Ketika kalian menggunakan mercenary jacket, Hellion jacket yang bisa nge-heal diri kalian, itu bisa kalian gunakan ketika skill-skill itu sedang aktif. Jadi kalian bisa hilangkan itu. Purge kepala Fincowl. Makanya biasa digunakan sama gangker-gangker gitu. Lanjut kita pakai yang namanya Cultist Cowl. Cultist Cowl ini adalah kepala dari kelas Cloud yang memiliki skill yang sama dengan Hunterhood. Kalau kalian tahu Hunterhood itu kan dari kelas leader, itu dia bisa merefleks magical damage. Dulu itu masih 100% guys. Jadi ketika kalian ngeluarin skill ke musuh dengan damage 700 gitu. Ketika ini diaktifin, itu 700-nya akan ngebalik ke diri kalian guys. Namanya refleks. Nah, untuk Hunterhood dia menerima damage resist 51. Lumayan lah damage. Jadi damage-nya itu diresist. Resist tuh kayak dikurangi gitu guys. Oke. Tapi kelebihan dari si kepala ini, Cultist Cowl, selain dia bisa merefleks, dia juga akan mengurangi darah musuhnya ketika kita pakai nih ke musuh ini. Seret. Nah, tuh. Kita akan ngedamage ke dia, ke musuhnya. 141 magical damage. Dan ketika musuhnya itu menggunakan auto attack, ya, auto attack ke kita itu akan mengurangi lagi damage-nya sekitar 141. Dan damage yang kita keluarkan ke musuh itu nggak bisa direfleks lagi gitu. Ketika kalian lempar seret, itu kan ngedamage. Terus musuhnya kan pasti ngelawan kan, pasti ngehajar kalian. Selama buff itu nempel di musuhnya, damage yang musuhnya keluarkan itu akan berkurang ke musuhnya itu sendiri guys. Jadi ketika kalian pencet D itu ke musuh, musuhnya ngebalikin ngedamage ke kita, itu akan mengurangi musuhnya, mengurangi HP dari musuhnya. Nah, seperti itu ya guys. Selanjutnya ada yang namanya Phasecale Health. Oke, Phasecale Health ini memberikan anti interrupt dan imun terhadap debuff escape damage overtime effect. Jadi gini, ketika kepala ini kita pencet, gini, ketika gua mencet longbow, nah longbow ini bisa diinterrupt guys. Ketika mencet nya itu kan channeling kan, channeling di bawah itu kita bisa diinterrupt sama berbagai macam senjata. Kayak Q nya bow nih, cepret gitu, kita bisa diinterrupt sama Q nya bow.
Yang kedua adalah spear yang serodot itu. Yang ketiga pakai kepala kelas Cloud tapi yang tengah ini di knockback, dare gitu, di cancel. Terus di silent bisa, di stun bisa, jadi berhenti gitu E-nya. Tapi kalau kita pakai kepala ini guys, truk, di situ kita pencet E, kita itu akan apa, membuat imun guys. Jadi misalkan orangnya itu kayak Gigan lah, meskipun orangnya itu ngestun ke kita, terus nge-knockback kita, mencoba untuk melakukan interrupt terhadap skill E kita, nah itu akan di apa ya, anti interrupt lah, pokoknya nggak bisa di interrupt gitu. Dan imun juga terhadap debuff. Debuff itu kayak contohnya lu ngasih damage resist, ini kayak skill bow-nya kan ini termasuknya debuff tuh, dia ngedamage tapi dia ngedebuff. Nah fungsi debuff ini kayak memberikan suatu sihir gitu, mengurangi damage resist kan. Nah dengan kita pakai kepala ini, kita akan imun terhadap itu guys. Oke, itu sudah ya. Yang terakhir adalah Call of Purity. Nah, Call of Purity ini biasa digunain oleh orang-orang demis, oleh orang-orang Hellgate, terus oleh orang-orang yang biasa ngebom guys. Karena emang tujuan dari kepala ini adalah memberikan damage apa namanya, yang mengagetkan tuh, shock all gitu. Dan juga bisa nge-interrupt spell casting. Contoh nih, gua lihat nih, lihat di bawah sepatunya karakter gua, di sini ada interrupt nih, tuh. Ada interrupt kan. Nah, ketika longbow itu mencet ultinya, terus ada musuh kita itu ngelaser gini, seret. Nah, laser itu akan kena ke kita damage-nya sekitar 196, dan untuk ranknya itu 18 meter, ini M itu meter, dan bisa diinterrupt guys. Jadi E-nya kita itu ketika misalkan kita pencet truk, langsung ke interrupt gitu tuh, langsung berhenti. Yang seharusnya E-nya longbow itu 4 kali jatuhnya, jadi kalau di interrupt sama kepala ini tuh bisa cuman sekali aja gitu, kalau kalian tahu timingnya. Oke, itu adalah macam-macam kepala cowl, kepala dari jenis kain ya. Kalau kalian nggak tahu nih, kain cloth ya, dari jenis cloth, kepala-kepala dari jenis cloth. Jadi next video akan gua bahas tentang baju, terus sepatu dari cloth, kemudian kita berpindah ke kelas leather dan kelas plate. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan semoga ini juga bisa membantu kalian untuk memilih armor-armor apa aja sih yang bisa kalian gunakan pada senjata kalian, karena senjata yang kalian pakai itu belum tentu bisa match dengan berbagai macam yang tadi udah gua jelasin. Itu akan ada beberapa yang kayak nggak cocoknya, jadi kalian bisa coba sendiri. Untuk next videonya akan gue coba buatin besok ya. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan mohon maaf. Gua Ronald akan pamit, sampai jumpa di next video. Bye bye.